Gas adalah seorang yang memiliki usaha warung pangsit pedas. Awalnya usahanya ramai para pembeli. Namun ketika seorang juga membuka warung pangsit pedas di dekat wilayahnya, usaha warung pangsit pedas milik Bagas perlahan-lahan mulai sepi para pelanggan. Ibu, aku udah capek banget. Dagangan pangsit ini udah nggak ada yang mau beli. Semuanya pelanggan lebih suka chili oil yang dijual sama Bu Sumi di warung sebelah. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Bapak, mungkin masalahnya bukan di pedas chili oilnya kita. Bisa jadi mereka lebih suka karena rasa bumbunya lebih pas. Kenapa nggak coba resep baru aja? Ibu, kamu itu nggak ngerti ya. Kalau kita terus begini dagangan ini nggak akan maju-maju. Aku butuh cara cepat buat bikin chili oilnya biar jadi favorit. Aku nggak bisa cuma nunggu keberuntungan datang. Tapi cara cepat itu seringkali justru bikin kita celaka, Pak. Kalau Bapak mau coba resep baru, aku siap bantu kok. Oh, udahlah. Kamu tahu apa soal bisnis? Aku yang cari uang, jadi aku juga yang tahu apa yang terbaik. Kalau mau sukses harus berani ambil resiko. Bapak, resiko harus dipikirkan matang-matang. Jangan cuma tergoda hasil cepat, tapi akhirnya malah merugikan kita sendiri. Apa Bapak nggak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya? Pengalaman itu beda. Kali ini aku yakin cara ini akan berhasil. Pokoknya kamu lihat aja nanti. Kalau berhasil kamu pasti bakal bangga sama aku. Ya udah, kalau memang Bapak yakin, tapi aku tetap nggak setuju kalau cara sampai mengorbankan kualitas atau kejujuran kita. Ibu, aku udah bilang ini demi masa depan kita. Kalau aku berhasil kita bisa hidup lebih enak. Sekarang aku butuh dukungan, bukan omelan. Udah sana pergi, gak usah di sini. Malah bikin tambah pusing aja kamu ini. Hus. Tapi Pak, oh gak dengerin ya? Mau dipukul kamu ya? Oh, punya istri kok mukanya ngasih saran sama lingkungan malah ngomongin gak jelas. Mana badannya ini pegel-pegel lagi. Kayaknya enak kalau diolisin balsem, enak deh. Bagas kemudian pergi ke warung untuk membeli balsem. Namun ketika dia melihat balsem, Pak, aku mau beli balsem yang paling pedes, efeknya ada nggak Pak? Aku butuh yang benar-benar kuat. Untuk apa Mas? Ini balsemnya hanya untuk pemakaian luar ya. Jangan sampai diminum atau dimakan. Efeknya bisa sangat berbahaya kalau digunakan sembarangan. Ya, buat apa aku pakai sendiri kok. Lagi sering pegel-pegel badan aku. Sering capek karena kerja terus. Kalau gitu coba yang ini. Tapi hati-hati jangan sampai kena mata atau mulut ya Pak. Bisa bahaya. Ingat ya, balsem ini bukan untuk konsumsi. Nah Pak, aku tuh tahu cara pakainya. Tapi kalau dilihat-lihat level 10 nih balsem pedes panas kalau kena kulit. Apalagi kalau kena mulut. Wah, gimana pedesnya ya? Iya juga, apa aku campur aja chili oilnya biar makin pedes. Selama ini orang-orang pada pindah ke warung Bu Sumi karena di sana itu lebih pedes. Aku selama ini mau ikutan buat yang lebih pedes juga, tapi karena cabenya mahal banget, akhirnya aku nggak jadi bikin deh. Untung aja ada balsem ini, harganya juga lebih murah daripada cabe. Mas, kok malah bengong gitu? Ada apa Mas? Enggak Pak, ini aku beli 5 botol. Kalau ternyata bagus, aku mungkin akan beli lebih banyak lagi nanti. 5 botol, banyak banget. Masnya memang sering pakai balsem? Biasanya orang beli 1 atau 2 aja. Sekalian stok banyak biar nggak bolak-balik sini. Baiklah Mas, tunggu bentar ya. Ini Mas pesanannya. Semuanya jadi 30.000 aja Mas. Ini Pak uangnya. Makasih banyak ya Pak. Mari Pak. Setelah sampai di rumah, Bagas bukannya menggunakan balsem itu untuk menghilangkan pegal-pegal, dia malah mencampurkannya ke dalam chili oil agar makin pedas. Nah, sekarang kita coba tambahin balsem ini ke chili oilnya. Kalau rasanya lebih pedas, pasti pelanggan bakal ketagihan. Ini solusi terbaik. Aku nggak sabar lihat hasilnya. Bapak lagi ngapain sih di dapur malam-malam begini Pak? Tumben banget belum tidur. Oh,
Gak ada apa-apa Bu, lagi coba bikin chili oil baru aja. Kamu gak perlu khawatir, semua aman-aman terkendali. Kalau Bapak butuh bantuan bilang aja ya, aku tidur dulu. Besok masih harus beres-beres warung. Yo, kamu istirahat aja dulu. Besok aku kasih tahu hasil resep. Ya Pak, tolong jangan pakai bahan aneh-aneh ya. Aku nggak mau nanti ada masalah. Tenang aja Bu, semua ini udah aku rencanakan matang-matang. Kamu percaya aja sama aku. Ya udah, aku cuma ingetin kalau ada apa-apa, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan Bapak ya. Ya aku paham, kamu gak usah khawatir berlebihan. Oke, kalau begitu selamat malam ya Pak. Keesokan harinya, Bagas berjualan dengan menggunakan chili oil yang udah dicampur dengan balsam tersebut. Mas Bagas, chili oilnya baru ini kok pedas mantep banget ya. Rasanya beda sama yang biasanya aku makan di tempat lain. Itu resep rahasia Bu. Kalau Ibu suka, jangan lupa ajak tetangga untuk buat beli di sini. Ya, aku yakin mereka juga bakal suka. Oke, jadi penasaran Pak. Bagas pakai cabai apa sih? Kok bisa bikin lidah aku itu sampai kesemutan begini? Rasanya benar-benar beda. Wah, itu campuran cabai impor luar negeri Bu. Pokoknya dijamin puas kalau makan di sini. Kalau Ibu suka boleh beli lebih banyak. Memang enak sih, tapi kok pedasnya lama-lama makin terasa ya. Lidahku sampai mati rasa begini. Apa rasanya emang begitu? Oh, itulah tanda chili oilnya aku berhasil. Kalau rasanya bikin ketagihan berarti memang cocok di lidah Ibu. Iya, benar. Tapi aku penasaran kenapa chili oil ini tidak ada rasa pahit sama sekali ya. Karena aku pakai bahan-bahan yang berkualitas Bu. Resep ini hasil dari banyak percobaan. Aku senang kalau Ibu puas. Ya udah kalau begitu aku pesan lagi ya Mas. Besok aku ajak teman-teman ke sini. Aku yakin mereka juga bakal suka. Wah, terima kasih banyak ya Bu. Semoga semakin banyak yang datang ke warung aku. Kalau begitu aku pamit dulu ya Mas. Semoga dagangannya makin laris. Sampai jumpa lagi besok. Ya, sampai jumpa Bu. Terima kasih atas kunjungannya. Tak butuh waktu lama, warung pangsit milik Bagas pun kembali ramai para pelanggan. Namun istrinya Ratna malah curiga, kenapa warung pangsitnya itu tiba-tiba ramai kembali. Ibu lihat nih, hari ini uang hasil dagangan lebih banyak lagi. Aku bilang juga apa, chili oil baru kita itu bikin para pelanggan ketagihan. Aku nggak ngerti kenapa kamu itu bisa sesenang ini. Aku masih kepikiran soal kabar dari para pelanggan yang katanya ada yang merasa nggak nyaman, Pak. Aduh Bu, itu cuma omongan segelintir orang yang tidak tahan pedas. Kamu lihat aja sendiri warung kita masih penuh dengan para pembeli kan? Tapi Pak, kalau sampai ada yang benar-benar sakit, siapa yang akan tanggung jawab? Apa Bapak nggak takut ini bakal jadi sebuah masalah yang besar? Bu, aku ini bukan anak kecil lagi. Aku tahu apa yang aku lakukan. Selama ini para pelanggan puas, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Aku cuma nggak mau nanti kita kena batunya Pak. Jangan sampai keuntungan ini malah jadi bumerang buat kita. Kamu ini kenapa sih selalu mikir negatif? Semua usaha itu ada risikonya. Tapi aku yakin ini keputusan terbaik untuk masa depan kita. Kalau begitu aku cuma bisa berharap Bapak benar. Tapi aku tetap ingatkan, jangan sampai ada bahan-bahan berbahaya di chili oil itu ya Pak. Sudah Bu, kamu itu terlalu banyak khawatir sekarang. Fokus aja bantu aku melayani para pelanggan. Kita harus jaga reputasi. Baiklah, aku berharap kekhawatiranku itu tidak ada kenyataannya. Percaya aja sama aku Bu, semua akan baik-baik aja. Kita pasti sukses lagi. Namun beberapa hari kemudian para pelanggan mulai mengeluh tentang rasa sakit yang mereka alami setelah makan pangsit chili oil di tempat Bagas. Bo, tadi aku makan pangsit di warung Pak Bagas. Awalnya enak banget, tapi sekarang kok perutku jadi mual, rasanya kayak ada yang salah. Mungkin kamu kebanyakan makan pedas. Tadi aku lihat kamu banyak banget kasih chili oil di bangkok. Tapi biasanya nggak begini, pedasnya itu aneh, kayak ada rasa lain yang bikin nggak nyaman di tenggorokan. Kalau begitu, kamu harus istirahat dulu aja, minum air hangat biar tenggorokan lebih baik. Jangan-jangan itu cuma reaksi sementara. Aku nggak yakin sih kalau sampai besok aku itu masih begini. Aku mau lapor ke Pak Bagas, aku perlu tahu apa yang sebenarnya yang ada di chili oil itu. Tapi kamu juga harus hati-hati Pak, jangan asal nuduh, pastikan dulu kalau memang itu penyebabnya. Ya, aku ngerti, tapi ini masalah serius. Kalau ada yang salah, kita nggak boleh diam aja. Para pelanggan lain juga harus tahu. Baiklah,
besok kita sama-sama ke sana. Kalau memang ada yang salah, kita akan tanya langsung ke Pak Bagas. Ya, kita harus pastikan semuanya. Aku nggak mau ini terjadi lagi. Semoga aja ini cuma perasaanmu aja ya Pak. Aku nggak mau kalau ini ternyata ada masalah yang besar. Beberapa orang kemudian datang. Mas, tadi aku makan pangsit di warung Pak Bagas. Rasanya enak banget. Tapi sekarang tenggorokan aku kayak terbakar. Apa aku cuma aja yang ngerasain kayak gini ya? Aku juga ngerasain hal yang sama tadi siang. Aku makan di sana awalnya enak aja. Tapi beberapa jam kemudian kepalaku mulai pusing dan badanku nggak enak. Kayaknya ada yang nggak beres sama chili oil mereka. Iya, aku juga mulai curiga, tapi kok ya aneh. Orang-orang tetap aja ramai beli di sana. Mereka nggak ngerasain efek sampingnya ya? Mungkin mereka belum sadar, atau mereka nggak peduli. Tapi kalau memang ada yang salah, kita nggak bisa diam-diam aja. Ini bisa jadi bahaya yang besar kalau terus dibiarkan. Iya, aku setuju. Tapi kita juga nggak bisa sembarangan nuduh. Kita perlu bukti dulu sebelum melapor. Gimana kalau kita datangi Pak Bagas besok pagi dan tanyakan langsung aja? Oke, bagus. Tapi kalau dia menutupi sesuatu, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus melindungi pelanggan dan yang lain juga. Iya benar. Kalau begitu ini masalah yang serius, kita harus bertindak cepat. Nggak boleh ada orang lain yang jadi korban. Setuju. Kita perlu cari tahu secepatnya. Kalau perlu kita bawa sampel chili oil yang itu untuk diperiksa. Baiklah, aku juga nggak akan tenang sebelum semuanya jelas. Besok pagi kita ke sana ya. Keesokan harinya bapak para pelanggan yang mulai datang ke warung pangsit Bagas untuk protes tentang gejala yang mereka alami setelah mengkonsumsi pangsit chili oil milik Bagas. Pak Bagas, aku mau tanya, aku makan pangsit chili oil dari warung ini berapa kali, tapi kok tenggorokanku malah makin parah. Ada apa sebenarnya Pak? Wah, maaf kalau ada keluhan. Ya Pak, tapi sejauh ini para pelanggan itu baik-baik aja. Mungkin ini soal toleransi pedas aja. Setiap orang kan beda-beda. Kita ini bukan monodo, tapi aku udah beberapa orang juga mulai merasa ada yang aneh sama chili oil ini. Apa benar bahan-bahannya itu aman? Bahan-bahan kami pasti aman Pak. Semua sudah sesuai standar. Lagi pula kalau ada masalah, pelanggan lain pasti sudah mengeluh dari dulu. Tetapi kenapa aku sama tetanggaku ngalamin hal yang sama Pak Bagas? Tolong jujur, kalau ada yang tidak beres, lebih baik dibicarakan sekarang saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, aku nggak mungkin curang. Semuanya demi usaha aku. Kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab. Kalau begitu gimana kalau kita bawa sampel chili oil ini buat diperiksa, biar semuanya jelas dan nggak ada yang salah paham lagi. Kalau itu yang bapak mau silakan aja. Nggak takut karena aku yakin dengan kualitas chili oil yang aku punya. Tapi aku harap ini nggak bikin nama baik warung aku itu rusak ya. Ini cuma ingin memastikan semuanya aman Pak. Ini bukan soal nama baik, tapi soal kesehatan para pelanggan. Baiklah, aku akan bantu untuk memastikan ini. Tapi aku minta kalau hasilnya itu nggak ada masalah. Aku nggak mau dengar gosip yang aneh-aneh lagi. Rata yang mengetahui kalau suaminya Bagas diprotes para pelanggan karena gejala sakit yang muncul setelah mengkonsumsi pangsit chili oil miliknya. Ia pun bertanya kepada Bagas tentang kejadian itu. Pak, aku dengar tadi ada beberapa para pelanggan yang datang dengan tanya soal chili oil kita. Katanya mereka curiga ada yang nggak beres. Itu benar Pak? Ya Bu, mereka cuma salah paham. Aku udah jelaskan ke mereka kalau semuanya itu baik-baik aja. Aku nggak mungkin pakai bahan-bahan yang membahayakan para pelanggan. Tapi Pak, kalau sampai mereka bawa chili oil itu untuk diperiksa gimana? Kamu yakin nggak ada yang perlu dikhawatirkan? Bu, aku udah bilang berkali-kali semuanya aman. Kamu nggak usah panik. Aku ini tahu apa yang aku lakukan. Aku bukan panik Pak, aku cuma nggak mau masalah ini jadi besar. Kalau sampai terbukti ada yang salah, kita bisa kehilangan semuanya loh Pak. Aku ngerti Bu, tapi kamu harus percaya sama aku. Aku nggak bakal ambil risiko yang bisa merugikan kita. Kamu tenang aja ya. Aku harap kamu itu benar Pak, karena aku itu nggak mau menyesal di kemudian hari. Kalau sampai ada apa-apa, aku nggak tahu harus bagaimana. Ya Bu, semua ini aku lakukan demi keluarga kita. Aku janji nggak akan biarkan apapun yang merusak usaha kita. Baiklah Pak, aku cuma bisa berharap semua yang kamu bilang itu benar. Tapi tolong jangan abaikan kekhawatiran para pelanggan. Mereka juga penting untuk usaha kita. Aku ngerti Bu, aku akan tangani ini dengan baik. Kamu nggak perlu khawatir lagi. Namun Bagas tidak memperdulikan keluhan yang dialami oleh para pelanggan dan malah tetap melanjutkan mencampur balsam ke dalam chili oil itu. Saat Ratna membersihkan dapur, Ratna menemukan botol balsam kosong di dapur. Ia mulai curiga dan bertanya pada Bagas. Dengan santai mengatakan itu untuk keperluan pribadi. Loh Pak, kok banyak botol balsam di dapur? Mana udah pada kosong lagi? Ada yang aneh ini.
Aku tanya bapak lah, dia kan yang sering di dapur. Aku tadi nemu botol balsem kosong lagi di dapur. Bapak kan yang sering di dapur. Bapak pakai buat apa pak botol balsem sebanyak itu? Wah bu, kamu ini kebanyakan mikir yang enggak. Itu balsem buat aku sendiri toh. Badan aku itu pegel-pegel, jadi aku pakai balsem. Kamu gak usah khawatir deh. Tapi kenapa botolnya banyak banget pak? Nggak masuk akal. Kalau kamu cuman pakai buat pegel-pegel, aku ini kan istri kamu. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pak. Bu, aku itu udah bilang ini urusan aku. Kamu percaya aja sama aku ya. Pak, aku bukannya nggak percaya, tapi ibu tenang aja, semuanya aman. Aku sudah pastikan itu. Kamu fokus aja bantu aku jualan. Kita lagi di puncak sukses ini. Bu, aku itu nggak tahu kenapa belakangan ini kamu kayak nggak percaya sama aku deh. Aku cuma pengen keluarga kita itu maju, nggak pengen terus-terusan begini aja. Pak, aku itu bukannya nggak percaya. Aku cuma khawatir. Aku lihat kamu itu terlalu ngoyo cari untung, sampai nggak peduli sama apa yang mungkin terjadi nanti pak. Ngoyo? Bu, aku ini cuma pengen kasih yang terbaik buat kita. Apa salah kalau aku itu pengen melihat usaha kita berhasil? Aku nggak mau gagal lagi kayak dulu. Tapi apa artinya keberhasilan kalau caranya nggak bener pak? Aku cuma nggak mau kita itu menyesal di kemudian hari. Tolong dengar aku kali ini ya pak. Aku udah dengar kamu bu, tapi aku juga tahu apa yang aku lakukan. Aku udah pikirkan semuanya matang-matang. Kalau aku itu salah, aku siap tanggung jawab resikonya. Aku harap kamu bener pak. Karena kalau sampai ada yang sakit gara-gara chili oil ini, aku nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Aku nggak mau kehilangan semua yang udah kita bangun. Ya bu, kamu nggak usah khawatir. Semua ini aku lakukan buat kita. Kamu cuma perlu percaya sama aku aja. Oh ya bu, malam ini aku mau minta tolong ya. Aku lagi pengen banget makan nasi goreng yang super pedas. Tolong masakin aku ya bu. Oke, tunggu sebentar ya. Aku cek dulu bahan-bahan di dapur. Mudah-mudahan masih lengkap. Ratna pergi ke dapur dan memeriksa bahan-bahan untuk memasak. Namun dia menemukan bahan cabai di rumah sudah habis. Aduh gimana ya? Cabai di rumah nggak ada sama sekali. Mana bapak lagi pengen banget nasi goreng pedes lagi. Matanya tertuju pada botol chili oil di sudut dapur. Ya, dia mendekati botol itu dan mengambilnya. Chili oil ini mungkin bisa jadi pengganti cabai. Tapi apa ini cukup pedas ya? Dia kemudian membuka chili oil dan mencium aromanya. Wah, baunya memang tajam. Tapi kayaknya kurang untuk bikin nasi goreng pedas yang bapak mau deh. Saat sedang mencari ide, dia melihat botol balsem yang tergeletak di meja dapur. Tunggu, balsem ini kan rasanya pedas juga ya. Apa aku coba tambahkan balsem ke nasi goreng aja? Selain bikin pedas, mungkin ini juga bisa bikin badan bapak lebih segar. Karena balsem katanya kan hilangkan pegal-pegal. Kayaknya nggak apa-apa deh. Coba dikit aja deh. Itu cuma buat bapak aja. Aku yakin dia bakal suka kalau nasi gorengnya jadi lebih pedas. Wah, baunya lebih kuat lagi. Semoga aja ini nggak apa-apa. Sekarang tinggal masukkan nasi dan bahan lainnya. Dia mulai menggoreng nasi dengan campuran tersebut. Pasti bapak suka ini. Ratna menyiapkan nasi goreng di piring dan membawanya ke ruang makan. Pak, ini nasi gorengnya. Aku udah buat super pedas sesuai permintaan bapak. Cobain deh. Wah, makasih banyak ya bu. Kelihatannya enak banget. Aku coba dulu ya. Bu, ini pedes banget. Tapi kok ada rasa yang beda ya? Ini bukan pedes biasa. Kamu pakai apa bu? Oh, itu aku pakai chili oil yang kamu buat pak. Tapi karena aku takut kurang pedes, aku tambahin balsem sedikit buat bikin rasanya lebih nendang. Apa? Kamu pakai balsem bu? Balsem itu buat pemakaian luar, bukan buat dimakan. Gimana kalau dia berbahaya? Dasar blow on. Aduh. Kenapa ini? Kok perutku tiba-tiba sakit ya? Aduh. Bapak, perut bapak kenapa pak? Bapak. Oh, perut aku bu. Tidak. Bagas pun meninggal seketika. Dia kehabisan nafas karena perutnya yang mengembang. Setelah memakan nasi goreng yang dibuat menggunakan chili oil dicampur balsem dan mendapatkan tambahan ekstra balsem dari masakan istrinya. Bapak bangun pak. Bangun pak.